Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah pada mata kuliah Arbitrasi Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM, dengan saya Uun Unaya dengan NIM 1914 Sebelumnya izin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Aun Unaya. Saya berasal dari Kabupaten Serang. Saya mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya sekarang yaitu semester 6 dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, topik yang kita akan bahas yaitu ada akad mudharabah. Selanjutnya yaitu ada penyelesaian sengketa bisnis pada akad mudharabah. Kita ke pembahasan pertama yaitu ada akad mudharabah. Nah, dalam penjelasan pasal 19 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama, malik, sahibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana, dan pihak kedua, amil, mudarib atau bank syariah, yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyelesaian sengketa bisnis pada akad mudharabah. Nah, penyelesaian sengketa termasuk perbankan syariah di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada penyelesaian sengketa melalui litigasi dan ada juga melalui non-litigasi. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Agama berdasarkan pasal 2 Justo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada mediasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada arbitrase. Masih membahas tentang penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa pada akad mudharabah antara pemilik modal dengan mutarib dengan diselesaikan dengan perdamaian dan atau pengadilan. Nah, hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi Islam berdasarkan hukum Islam, yaitu perdamaian, arbitrase, dan pengadilan. Yang pertama ada perdamaian yang disebut al-sulh. Ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian. Yakni yang pertama ada ijab, yang pertama ada ijab kabul, yang kedua ada lafaz, dan yang ketiga ada perjanjian damai. Yang kedua yaitu melalui arbitrase. Nah, arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit, yaitu hakam oleh 2 orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dalam penyelesaian sengketa mudharabah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional. Dan yang ketiga ada pengadilan atau kekuasaan kehakiman, yaitu wilayah al-qad. Terdapat beberapa lembaga yaitu al-hisbah, yang kedua ada al-muzalim, yang ketiga ada al-qodha. Selanjutnya yaitu upaya penyelesaian akad disebut juga penanganan permasalahan yang terdiri dari 2 tahap, yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Yang pertama yaitu tindakan penyelamatan. Pembiayaan oleh bank dicantumkan dalam akad penyelamatan. Pembiayaan bentuknya yaitu berupa yang pertama penjadwalan kembali, yang kedua persyaratan kembali, yang ketiga
penaatan kembali. Yang keempat, analisis status hakim debitur. Yang kelima, analisis status hukum yang memiliki. Yang keenam yaitu ada analisis hukum. Nah, yang kedua yaitu tindakan penyelesaian dilakukan dengan cara yang pertama diselesaikan melalui dengan internal lembaga, yang kedua diselesaikan melalui mediasi perbankan, yang ketiga diselesaikan melalui arbitrase dan basarnas, yang keempat diselesaikan melalui pengadilan agama. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan tentang akad mudharabah dan penyelesaian sengketa bisnis pada akad mudharabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.